Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk video part 2. Kemarin kita sudah membahas nomor 1 sampai nomor 3 ya. Untuk hari ini kita akan membahas nomor 4. Nanti secukupnya waktunya dalam pembahasan video ini. Nomor 4 yakni tentang campuran anak-anak semuanya. Jadi di sini campuran sebenarnya dan perubahan wujud zat gitu ya. Jadi yang keluar itu kemungkinan, ini prediksi ya, namanya juga prediksi dari apa yang sudah saya sintesis. Campuran homogen atau heterogen itu yang pertama. Yang kedua adalah teknik pemisahan campuran, bisa filtrasi, kromatografi, yang mungkin dilakukan oleh siswa dengan percobaan. Jadi bisa jadi besok gambar percobaan begitu. Atau siswa memilih metode pemisahan campuran yang tepat berdasarkan permasalahan seperti di soal PPASPD, contohnya misalkan pemisahan darah menggunakan teknik apa dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, bentuk soalnya seperti apa? Kita lihat contohnya. Ya, ini adalah campuran dan perubahan zat. Yang pertama ini tentang campuran heterogen dan homogen. Kita lihat di sini pernyataan yang benar tentang campuran heterogen. Nah, ini yang ditanya adalah tentang heterogen. Berarti yang heterogen campuran ada dua. Yang homogen, homo itu artinya dia sama, tercampur merata. Kalau heterogen itu artinya dia tidak tercampur merata ya. Tidak tercampur artinya dia menimbulkan adanya endapan. Jadi yang nomor 1 di sini, nah ini. Nomor 1 di sini adalah hetero. Nah, tidak merata ya. Nomor 2 ini merata, ini dia homogen yang tidak akan mengendap. Nah, tidak mengendap itu dia homogen. Nah, yang larutan akan mengendap ini hetero. Berarti yang di heterogen itu nomor 1 dan 4 ya. 1 dan 4 contohnya di sini adalah campuran antara kopi tubruk dan air panas. Jawabannya yang delta. Lanjut nomor 14 ini yang tadi, teknik pemisahan campuran yang bisa dilakukan oleh siswa, contohnya ada distilasi, terus ada juga tadi dalam kehidupan sehari-hari kita yang pemisahan darah ini juga ada. Jadi nomor 1 ini anak-anak, ini ada gambar darah yang diputar, dipisahkan komponennya. Nomor 1 ini menggunakan teknik sentrifugasi ya. Sentrifugasi yakni dengan cara diputar cepat kayak gitu. Yang nomor 2 ini diuapkan dengan destilasi, jadi disuling, di mana penyulingan itu adalah dengan perbedaan titik didihnya anak-anak. Contohnya misalkan di sini ada kalian ingin mendapatkan minyak kayu putih dari campuran antara air dan kayu putih yang sudah diremas-remas. Maka bunsen ini pembakarannya akan disetting ke dalam panas yang dicukupkan untuk si minyak itu menguap lalu menetes di dalam tabung yang tetes ini, didinginkan dalam kondensor. Nah, kalau sudah airnya itu akan tertinggal di dalam yang pemanas tadi karena pemanasnya itu disetting untuk suhu yang menguap saja. Jadi akan mendapatkan minyak murni atau biasanya kalau memisahkan alkohol dan air juga bisa. Yang ketiga ini adalah teknik kromatografi kertas ya, berdasarkan perbedaan kelarutannya. Jadi yang mudah larut biasanya dia duluan di awal warnanya, lalu lama-kelamaan yang sulit larut dia akan di atas gitu ya, larutnya lama. Jawabannya yang 1 sentrifugasi memisahkan komponen darah, yang kedua adalah destilasi, yang ketiga adalah kromatografi. Jawabannya yang A. Jadi mendapatkan plasma darah ini juga bisa dengan sentrifugasi ya. Di plasma darah ini sentrifugasi tapi bukan destilasi di sini. Terus di sini bisa juga memisahkan alkohol dengan air, bisa, dan lain sebagainya. Oke, itu contoh-contoh soalnya besok. Yang ketiga, tipikal yang ketiga adalah tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Ingat, kalau perubahan fisika itu dia reversible atau dapat balik dan tidak menghasilkan zat baru. Dia hanya berubah wujud saja. Berubah wujud. Contohnya apa? Misalkan air jadi es jadi air kembali, atau misalkan memanaskan sebuah besi mencair lalu memadat lagi, atau misalkan air menguap. Pokoknya perubahan tertentu. Misal magnet, benda dapat dimagnetkan terus tidak dapat dimagnetkan lagi, dapat dimagnetkan lagi, itu perubahan fisika. Kalau perubahan kimia, ciri paling utamanya dia adalah
ada reaksi antara dua buah zat atau lebih dan dia menghasilkan zat baru. Hasil zat baru. Ada zat baru yang muncul. Zat baru ini secara senyawa dia menghasilkan zat yang amat baru gitu ya. Nah, di sini yang ditanya adalah perubahan kimia. Perubahan kimia nomor berapa saja? Nah, di sini ada 4 ya. Menanak beras menjadi nasi. Nah, ini beras menjadi nasi itu terdapat banyak perubahan senyawa kimia. Dia benar perubahan kimia. Nomor 2, membuat kuningan dari campuran tembaga dan aluminium yang dipanaskan. Tembaga dan aluminium apakah nanti bisa dipisahkan? Nah, ini nggak tahu. Jadi ini masih belum tahu ya. Yang 3, mereaksikan lugol pada amilum untuk uji bahan makanan. Jelas ini kimia ada reaksinya. Lugol ketemu amilum akan berubah warna. Jadi ciri perubahan kimia itu ada perubahan warna akibat reaksi, muncul endapan, muncul gas, dan lain sebagainya. Yang 4 ini membuat lilin padat berbentuk tabung dari lilin cair. Ini fisika jelas ya. Yang jelas salah berarti 4, yang ada 4-nya nggak boleh dipilih. Berarti jawabannya antara A dan B. Yang 2 ragu-ragu. Sebenarnya ini juga fisika ya, nanti bisa dipisahkan lagi antara tembaga dan aluminiumnya, dipanaskan gitu dengan perbedaan titik didih. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, itu yang nomor 4 ya anak-anak, tentang pemisahan campuran dan juga perubahan zat. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang kelima, yakni larutan asam, basa, dan garam. Jadi ini besok yang keluar adalah hasil percobaan anak-anak semuanya. Prediksi saya adalah hasil percobaan menggunakan bisa kertas lakmus, indikator alami maupun indikator universal. Ini model-model soalnya kayak TPM ASPD 2 kota, di mana ada data gitu ya. Ada datanya terus kalian disuruh menentukan, mencari gitu, apakah ini termasuk asam atau basa, yang mana gitu-gitu. Nah, contoh soalnya ini ada macam-macam, saya akan perlihatkan. Yang pertama ini lakmus saja, baru lakmus. Kesimpulan yang tepat adalah, pokoknya kalau asam itu merah, basa itu biru. Di sini asam merah, basa biru. Nah di sini yang X lakmus merah menjadi biru, lakmus biru menjadi biru. Nah di sini berarti dia basa, X basa. Y merah berarti Y adalah asam. Terus Z biru berarti Z adalah basa. V merah biru berarti dia adalah netral karena tidak berubah. Terus fungsi kubis ungu dan lain sebagainya ini apa ini? Ini pelengkap saja, tapi yang tetap kita lihat adalah lakmusnya. Berarti kesimpulannya yang benar adalah ini, X dan Z bersifat basa. Jawabannya yang A. Oke, kita lanjutkan ke nomor 17. Ini bisa jadi soalnya seperti ini. Ini indikator alami ya. Kalau tadi sudah indikator pH lakmus, ini sekarang kita lihat pH. Kita tahu bahwa pH yang kurang dari 7 itu adalah asam. pH sama dengan 7 itu adalah netral. Dan pH lebih dari 7 itu adalah basa. Sehingga apa? Dengan data ini 1, 2, 3, kita lihat kunyit. Ada data ini ya, kunyit kalau diuji dengan asam akan menjadi kuning, bunga sepatu asam merah, umbi bit diuji dengan asam biru. Begitu juga ketika diuji dengan basa akan menjadi seperti ini. Nah, perubahan warnanya. Nah, ini ada suatu bahan, bahan apa, nggak tahu bahan apa, diuji dengan kunyit tuh warnanya jadi jingga. Bunga sepatu jadi kuning, terus larutan umbi bit jadi merah. Kita lihat jingga kuning merah ini kan dimiliki oleh basa. Berarti berdasarkan larutan uji tersebut kita cari yang basa. Nah, yang basa jelas yang D ya, karena cuka itu asam, garam dapur itu netral, air suling itu netral. Oke. Sekarang kita lihat nomor 6. Nah, indikatornya apa nomor 6? Atau bukan indikator, maaf. Materi yang mungkin keluar ya nomor 6 ini tentang zat aditif dan zat adiktif. Nah, ini. Jadi zat aditif itu bisa pemanis, penyedap, pengawet, pewarna yang ada pada makanan. Kalian harus bisa menentukan dari ada komposisi suatu bahan makanan, ditentukan nanti termasuk apa gitu-gitu. Dan bisa juga yang keluar zat adiktif. Jadi ini sangat tricky, biasanya keluarnya bentuknya infografis seperti pada TPM ASPD 2
kota Yogyakarta, modelnya seperti itu mungkin ya. Seperti itu. Jadi saya akan menyiapkan beberapa contoh soal. Itu ada zat adiktif pada makanan ini, ada beberapa komposisi gini ya. Kita lihat yang ditanya adalah yang pengawet dan pemanis buatan. Nah, pengawet di sini adalah biasanya ada kata-kata asam titik-titik at, asam nitrat, asam propionat, terus asam benzoat, natrium benzoat, biasanya itu pengawet. Jadi pengawetnya di sini adalah asam propinoat di sini. Berarti asam propinoat. Nah, terus pemanis buatan di sini jelas pemanis buatan dalam gambar itu adalah aspartam ya. Aspartam merupakan pemanis buatan. Tartrazin Cl ini merupakan pewarna kuning. Terus bubuk whey ini adalah bubuk gandum, bisa jadi pengental. Pengemulsi itu dia pencampur, jadi supaya bisa zat-zat yang minyak dan lain sebagainya tidak bisa bercampur itu bisa bercampur. Berarti jawabannya adalah yang delta, asam propionat dan aspartam. Oke, selanjutnya untuk nomor masih nomor 6. Oke. Kok nggak mau jalan? Bentar. Oke. Nah, ini yang zat adiktif ya. Ini kita lihat di sini. Ada fakta tentang narkoba dan generasi muda ini. Yang ditanyakan adalah produk yang menimbulkan efek fisiologis stimulan jangka pendek yang paling dominan. Jadi di sini ada kata kuncinya pada pertanyaannya. Jadi kita mau tidak mau harus membaca infografis ini. Fisiologis, kalian harus tahu bahwa fisiologis itu yang berhubungan dengan kerja organ anak-anak. Kerja organ. Contohnya apa? Misalkan denyut jantung atau nadi. Terus misalkan organ dalam pencernaan. Misalkan apa ya, berkeringat terlalu banyak, terus jantungnya misalkan berdebar, terus misalkan lambungnya luka dan sebagainya ya, kerja organ fisiologis. Ada juga yang fisik ya, ada juga yang fisik atau biasanya bisa dilihat itu biasanya mata cekung, terus badan kurus, itu kan ciri fisik yang bisa diamati. Nah, stimulan kita masih ingat ini golongan dari stimulan itu salah satu jenis narkotika yang memang dan psikotropika yang memang dia fungsinya untuk meningkatkan kerja syaraf. Meningkatkan. Nah, kerja syaraf. Jadi denyut jantung bisa meningkat, lebih on, euforia, lebih gembira gitu. Yang kalau kebalikannya dari stimulan itu ada depresan. Kalau depresan itu dia menurunkan kerja. Jadi ngantuk terus lemes, itu depresan biasanya pada obat-obat yang sifatnya sebagai anestesi atau penghilang rasa sakit gitu. Nah, ini jangka pendek, berarti kita hanya melihat jangka pendek saja, tidak perlu membaca yang jangka panjang. Nah, jadi kita hanya melihat jangka pendek. Yang fisiologis, khusus yang fisiologis kita lihat di sini, yang kerja organ dari keempat ini coba kanabis. Euforia, fantasi, lebih santai. Nah, ini perilaku ya. Ini lebih semua ke arah perilaku atau psikis. Perilaku. Berarti yang mengandung ada fisiologis yang metamfetamin ini. Jantung dan tekanan darah meningkat, suhu tubuh meningkat. Nah, ini jawabannya ada di metamfetamin. Yang lain ini nggak ada ini. Nggak ada yang fisiologis, jawabannya yang begitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kalian harus tahu fisiologis, fisik, dan psikis itu apa. Stimulan depresan harus tahu itu apa. Oke, itu yang kimia 3 nomor itu ya anak-anak semuanya, sama yang kemarin yang unsurnya campuran itu. Oke, sekarang ke yang gerak, satu lagi tentang gerak ini ya, gerak lurus dan hukum Newton di sini. Di sini ada 2 kemungkinan soal. Yang pertama adalah mengidentifikasi percobaan gerak lurus itu bisa menggunakan ticker timer atau tetesan oli. Yang kedua adalah penerapan hukum Newton. Ditekankan pada hukum Newton yang kedua, yang dimana rumusnya F sama dengan M kali A. Ini seperti TPM SPD 2 atau seperti PPA SPD kemarin juga. Ini coba kita lihat. Gerak lurus pada hukum Newton. Ini kita analisis dulu pola gerakannya. Jadi ini
gerakan meluncur saat turun itu berarti GLBB dipercepat, semakin ke bawah makin cepat, terus di sini ini makin ke atas makin lambat. Berarti dari A ke B ini grafiknya kecepatan terhadap waktu dia makin cepat, kalau B ke C dia makin lambat. Jawabannya yang A. Pokoknya makin cepat itu dia naik, makin lambat dia turun. Oke, nah ini bisa kalian pause ya kalau misal kalian bingung, bisa kalian pause terus kalian bisa lihat soalnya ini. Oke, saya nggak bagikan soalnya ya, soalnya belum saya bagikan. Gitu. Oke, karena ini konsumsi video ini dulu aja. Yang kedua adalah ini ticker timer. Ticker timer itu pola gerakannya, ngetiknya dia satu arah tapi lintasannya yang bergerak. Jadi kita membacanya adalah berlawanan arah geraknya. Kalau arah geraknya ke sana, F-nya ke sana, ke kanan, berarti cara bacanya adalah dari kanan ke kiri, kebalikan. Kalau oli, dia bacanya searah. Jadi kalau F-nya ke kanan, bacanya juga dari kiri ke kanan. Kalau ticker timer, dia membacanya berlawanan. Berarti kalau arah geraknya ke kanan, bacanya dari kanan ke kiri. Nah ini, kalau rapat, titiknya rapat, itu kan berarti dia lambat. Kalau rapat lambat, kalau renggang berarti dia berjalannya cepat. Ini cepat. Nah, coba kita lihat di sini yang awal. Nah, ini awal, ini akhir. Dari rapat ke renggang ya langsung ya. Rapat ke renggang berarti dari lambat ke cepat. Nah, lambat ke cepat. Kita lihat kalau lambat ke cepat itu prosesnya apa? Yang A ini bisa jadi tapi dia naik dikit. Harusnya ini ada dari renggang ke rapat, terus rapat ke renggang. Yang B ini dari renggang ke rapat makin lambat ya. Yang benar yang C ya. Yang ini. Jadi makin cepat ya. Makin turun tuh makin cepat, dari lambat ke cepat. Jawabannya yang C. Oke, itu tentang ticker timer dan juga kecepatan gitu. Kurang lebih seperti itu modelnya oli. Dan sebagai ada grafik, kalian harus tahu. Nah, sekarang kita lihat yang gaya. Gaya ada macam-macam soalnya. Ini kalau yang pertama ini hanya menguraikan sebuah gaya. Di sini ada gerobak yang memiliki massa 250 kilo ya. Kilogram, di mana dia didorong oleh 2 orang. Nah, ini resultannya berarti ke arah kanan itu F1 250 Newton dan juga dia masih ditambahkan dorongan yakni 150 Newton F2-nya. Nah, tapi ada gaya gesek dengan lantai di mana itu akan menghambat anak-anak. Gesek-geseknya sebesar 200 Newton. Sehingga resultan gayanya sigma F-nya itu sama dengan gayanya di jumlah yang searah 250 tambah 150 dikurangi 200. Nah, ini berarti 400 kurangi 200 ya 200 Newton ya. 250 iya 200 Newton. Yang ditanya adalah percepatan gerobak. Ingat F sama dengan M kali A. Berarti kalau percepatan A sama dengan M-nya diubah ke kiri jadi bagi F per M. Berarti A sama dengan 200 dibagi M-nya tadi 250. Berarti sama dengan berapa? 20 dibagi 25 dibagi 5 semua 4 per 5 jadi 0,8 meter per sekon kuadrat. Ini hasilnya kuadrat ya. Kurang ini. Jawabannya yang C. Oke. Nomor 23 ini untuk reminder saja bahwa percepatan itu anak-anak ini ada 4 mobil ya. Ditanya gaya dorong terkecil dan terbesar. Gaya itu rumusnya sama dengan Fm kali A. Di sini sudah ada massa. Nah, A-nya dari mana? A-nya kalian cari satu-satu dari sini. A itu rumusnya adalah delta V dibagi delta T. V per T ya hasilnya. Berarti ini kalian cari selisihnya dulu. Delta V sama dengan V2 min V1. Baru dibagi nanti delta T dicari satu-satu. Kalau sudah ketemu cari yang terbesar dan terkecil. Jawabannya nih A. Nanti dicari sendiri-sendiri ya. Oke, yang selanjutnya adalah ada perbedaan kasus gitu. Nah, ini soal yang paling sering keluar adalah nomor 24 ini ya. Kalau tentang gaya. Jadi ini ada sebuah kasus di mana kita harus mencari sesuatu yang belum ada terus ditanya percepatan benda setelah misalkan balok bagian atas diambil atau ditambahkan. Kalau kita lihat di sini yang belum ada
Yang awalnya ini kedua balok ini bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon kuadrat. Tapi kan ada yang aneh. Pertanyaannya, jika bagian balok atas diambil, percepatan benda ada di berapa? Berarti kan cuma ada balok bawah. Ini kan masanya embuh, belum tahu. Sementara di sini sudah ada gaya 40, ada gaya 60 ke kiri dan 80 ke kanan. Percepatannya berapa yang kedua, kan begitu. Baik, kita harus tahu masanya. Nah, masanya ini didapat dari mana? Dari yang pertama. F sama dengan M kali A. Nah, kita tulis F-nya resultan. Yang ke kanan dijumlah, berarti 80 tambah 40 dikurangi 60 sama dengan masanya, embuh gitu ya. Masanya ini kan 2 buah benda. 2 buah benda dikali A-nya adalah 5. Ini ya, percepatannya 5. Berarti sama dengan 120 kali 60, 60 sama dengan M kali 5. Berarti masanya total, masanya sama dengan, nah, 60 bagi 5. Berarti massa sama dengan 12 kg. 12 kilo itu keseluruhannya loh. Jadi 12 kilo itu sudah ini plus ini 12. Padahal ini tadi 2. Berarti di sini berapa? 10. Nah, akhirnya kita gunakan 10 ini untuk di sini gitu loh anak-anak. Nah, 80 tadi F-nya sama ya. F-nya tadi ketemunya 60 Newton, kan F-nya yang digunakan sama. Masanya itu 10, berarti kita bisa tahu percepatan. A sama dengan F per M, berarti sama dengan 60 dibagi 10. Ketemunya adalah 6 meter per sekon kuadrat. Jawabannya yang A. Gampang ya? Itu untuk yang gaya. Terima kasih. Untuk yang energi dan lain sebagainya kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.